Renungan Harian Katolik Minggu 7 Januari 2024. Cari dan sembah Dia. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Matius bab 2 ayat 1-2. Saudara-saudari terkasih, seringkali ada acara akbar kebangkitan rohani dengan judul yang amat menarik, seperti misalnya mukjizat masih terjadi dan semacam-macam itu. Ribuan orang menghadirinya. Akan tetapi, apakah yang sebenarnya mereka cari? Mukjizat? Kesembuhan spektakuler? Atau apa? Mereka lalu memuji Tuhan karena melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini semua sah-sah saja. Memang hingga saat ini Tuhan masih melakukan hal-hal besar di tengah-tengah umat-Nya. Akan tetapi, orang sering lupa bahwa ada cara-cara lain yang juga dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan sering juga menyatakan kemuliaan-Nya lewat kejadian-kejadian dan orang-orang yang sederhana. Seperti misalnya orang-orang Majus dari timur yang melihat sebuah bintang. Mereka yakin bahwa bintang itu adalah tanda dari Allah mengenai kedatangan seorang raja. Mereka pun pergi mengikuti tuntunan bintang itu. Berkat bimbingan bintang itulah mereka berhasil berjumpa dengan sang raja yang baru lahir itu. Bukan di sebuah istana yang megah, bukan di tengah kemewahan duniawi, bukan dengan semarak kemuliaan yang memukau, melainkan di tempat yang sepi dan sederhana, di tengah kawanan hewan. Yang mereka temukan ada seorang anak kecil yang miskin dan tak berdaya. Anehnya, mereka menyembah anak kecil itu serta memberikan persembahan kepadanya. Berkat bimbingan Tuhan, mereka mampu melihat kemuliaan Yesus yang terbungkus dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Matius bab 2 ayat 1-2 mengisahkan perjalanan jauh orang-orang Majus dari timur yang datang untuk menyembah Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai raja orang Yahudi yang baru datang. Di sisi yang lain, kita juga menemukan Herodes yang menjadi sangat ketakutan akan kelahiran Yesus ini. Ia berencana jahat terhadap kanak-kanak Yesus dengan berusaha memperalat orang-orang Majus dari timur itu. Dari sisi Herodes ini, kita menemukan juga para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang sebenarnya telah tahu di mana Yesus berada, namun mereka tidak mau datang untuk menyembahnya. Pesta hari ini adalah Natal para bangsa. Natal bagi semua orang yang mau mencari Tuhan dan ingin menyembahnya. Perayaan ini meneguhkan kita untuk berani berjalan jauh
mencari Yesus untuk menyembahnya. Sebagai orang yang telah dibaptis dan mengakui diri sebagai murid Kristus, kita ini digambarkan seperti orang Majus yang sedang mencari Tuhan tersebut. Rahmat pembaptisan dan menjadi Kristen menunjukkan kepada kita di mana Yesus berada. Hari ini adalah perayaan Epifani, pesta penampakan Tuhan kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Dalam perayaan ini, gereja mengajak kita untuk melihat peran istimewa orang-orang Majus dari timur. Mereka meninggalkan rumah dan kenyamanan yang mereka miliki dan rela mengalami banyak kesulitan dalam perjalanan demi mengikuti bintang yang menuntun mereka kepada Sang Mesias, terang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Betapa mereka bersyukur karena bintang itu telah menuntun mereka untuk bertemu Tuhan. Saudara-saudari terkasih, seringkali bintang yang menuntun kita kepada Tuhan bersinar melalui orang tua yang dengan penuh kasih memperkenalkan Yesus kepada kita sejak usia dini. Tidak jarang, bintang yang juga menuntun kita adalah bapak atau ibu guru yang mengilhami kita dengan pengetahuan mereka tentang kitab suci, kecintaan mereka pada gereja, dan pelayanan serta pengorbanan mereka. Orang-orang yang bersinar itu membawa kita menuju Sang Terang, yakni Yesus. Dipandu oleh cahaya orang-orang di sekitar kita, kita pada akhirnya diundang untuk menjadi terang bagi orang lain. Kita diundang untuk mengembangkan pikiran kita dengan menegaskan nilai-nilai kehidupan, membedakan yang benar dari yang salah, dan memberikan hati kita dengan cara mencintai dengan penuh kesabaran, kedalaman, dan konsistensi. Kita diundang untuk memberikan diri kita melalui tindakan amal kasih, tindakan membela keadilan, dan terlibat dalam suka duka hidup orang lain, menghormati tubuh orang lain, dan memberikan minuman kepada yang haus, memberikan makanan kepada yang lapar, memberikan perlindungan kepada para tunawisma, dan menyerahkan hidup kita demi orang lain. Dengan melakukan semua itu, kita menjadi bintang-bintang yang menuntun sesama kepada Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rezeki surgawi ini, kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah air surgawi dengan aman sentosa. Saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar